warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan-rekan kita dari CGP Angkatan 7 Parigi Mautong, tepatnya dari guru-guru SD Beresan Komiti Bataya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang memberikan ilmu dan suri tauladan kepada kita sekalian, khususnya umat Islam yang insya Allah tetap setia sampai akhir zaman nanti. Amin. Yang saya hormati Ketua KKG Parigi, Wilayah Parigi, sekaligus Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 5, yang saya hormati rekan-rekan Guru Penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 5 yang sempat hadir, langsung kepada seluruh rekan-rekan guru SD Bersatu Bataya yang sama-sama berbahagia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi hari ini untuk mengawali acara kita dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sahral SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Untuk kelancaran sosialisasi calon guru penggerak Angkatan 7, perkenankanlah saya membacakan doa untuk kelancaran sosialisasi ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan rezeki serta paham setiap saat. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Seniwati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
disampaikan oleh Ketua KKG Wilayah Parigi sekaligus Ketua Koordinator CGP Angkatan 5 dan sekaligus berbagi praktik baik dan pengalaman yang sudah beliau dapat di Guru Penggerak Angkatan 5. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Amin SPD. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Desa Surabaya, kemudian Bapak Ibu-Ibu JGP Angkatan 7 yang saya hormati, kemudian Bapak dan Ibu Guru yang sama-sama bahagia. Baik, untuk sebagai perwakilan dari KKG yang pertama adalah kami atau saya pribadi sebagai ketua KKG menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi kali ini, di mana sebenarnya kegiatan ini adalah salah satu program juga yang akan diprogramkan di KKG, sehingga saya berharap kepada teman-teman dengan adanya sosialisasi hari ini mungkin jangan cuma sampai di sini, tetapi juga akan disampaikan atau akan disosialisasikan di KKG kita khususnya di Kecamatan Parigi. Kemudian selanjutnya yang berikut, hampir 70% saya kira di Kecamatan Parigi ini itu guru penggerak, guru-guru yang sudah jadi guru penggerak, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Utamanya di Angkatan 1 itu dari beberapa orang, kemudian Angkatan 5 banyak juga untuk guru penggerak dari Kecamatan Parigi, dan sekarang di Angkatan 7. Dan alhamdulillah saya perhatikan di sekolah-sekolah, kebetulan kami dari pengurus KKG selalu melihat apa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan ternyata sangat berjalan dengan bagus. Nah, untuk itu sekali lagi KKG sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, sebagai senior lah dikatakan di jalur guru penggerak, kami dari Angkatan ke-5 dan teman-teman sekarang dari Angkatan 7, sedikit mungkin kami memberikan penguatan ya, sekaligus kepada teman-teman bahwa guru penggerak itu sangat bagus untuk ibu-ibu. Ini guru penggerak membuat kita menjadi lebih kreatif, akan menjadi membuat sebuah inovasi-inovasi baru, sehingga nanti di kedepannya nanti mudah-mudahan SD Negeri 1 Bantaya mendapatkan guru-guru yang lebih bisa membuat bagaimana sekolah ini bisa berkembang. Kemudian yang berikut, untuk teman-teman yang belum barangkali yang masih mendaftar di Angkatan 9 kalau tidak salah. Di Angkatan 9 semoga ke depan barangkali bisa lulus, mudah-mudahan, dan kita berharap sebagai KKG harapan kita bahwa semua guru-guru di Kecamatan Parigi itu bisa menjadi guru penggerak, baik guru yang ASN ataupun teman-teman yang masih mengabdi atau yang masih honorer. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang memberikan sosialisasi hari ini, sekali lagi saya sampaikan, tidak saja hanya di sini, tetapi nanti ke depan di KKG kita Pak Ibu-Ibu bisa memberikan sosialisasi seperti ini, seperti rekan-rekan kita yang Angkatan 1 dan Angkatan yang ke-5 kemarin. Jadi saya kira itu satu kata terakhir, selamat untuk teman-teman, tetap berkarya, semoga KKG Angkatan 7 bisa menjadi panutan bagi teman-teman yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Amin yang sudah memberikan
sekaligus penguatan untuk kita semua, bagi kita yang sudah menyandang guru penggerak maupun yang masih calon guru penggerak, dan bahkan Bapak Ibu yang belum sempat untuk bergabung di program pendidikan guru penggerak. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh Angkatan 7 khususnya di sekolah kita SD Impres 1 Bantaya oleh Ibu Kepala Sekolah kita, dengan hormat saya sebut namanya, tapi Ibu Vivi Elvisia HS SPDSD. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua KKG Wilayah Kecamatan Parigi, kawan-kawan guru penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 5 yang hadir pada kegiatan hari ini, kawan-kawan peserta diseminasi kegiatan program dari calon guru penggerak Angkatan 7 yang alhamdulillah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling istimewa, kawan-kawan calon guru penggerak Angkatan 7 pada pendidikan guru penggerak Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah sangat berbangga karena untuk di Angkatan 7 kami memiliki 4 orang calon guru penggerak yang saat ini masih dalam tahapan pendidikan. Bersama-sama dengan mereka dan semua warga sekolah tentunya kita support, kita mengapresiasi dan mendukung semua rangkaian kegiatan mereka, mulai dari tahapan seleksi sampai pada saat ini pendidikan yang sedang mereka jalani. Salah satu yang menjadi program mereka pada kegiatan hari ini adalah diseminasi tentang budaya positif. Tentunya kita sudah tahu bersama, untuk budaya positif ini sudah kita laksanakan sehari-harinya dan sudah kita terapkan pada lingkungan sekolah kita SD Impres 1 di Bantaya. Tapi tentunya ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang kita inginkan bersama. Tentunya butuh dukungan semuanya. Kegiatan ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan semua guru, semua warga sekolah, sivitas yang ada di sekolah ini. Mengembangkan pendidikan bukan hanya secara akademik, tetapi akhlak juga yang menjadi prioritas utama, membentuk karakter anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung kegiatan ini dan mengajak semua teman-teman, marilah kita sama-sama bekerja untuk mendukung kegiatan ini dan dapat menerapkan budaya positif ini pada kegiatan belajar yang tentunya berpihak pada peserta didik. Tentunya untuk kelancaran kegiatan ini tidak perlu lagi saya menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan budaya positif yang nantinya ini akan terurai dengan baik oleh kawan-kawan calon guru penggerak Angkatan 7. Ajakan saya ini merupakan ajakan positif untuk peningkatan dan pengembangan sekolah kita yang tercinta. Untuk itu, saya sebagai kepala sekolah membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SD Impres 1 Inti Bantaya melalui calon guru penggerak Angkatan 7 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi
Santi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ibu Bantaya yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus beberapa wejangan untuk kita sekalian. Dengan dibukanya acara tadi, maka saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara akan dipandu langsung oleh rekan-rekan dari CGP angkatan 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantaya yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua KKG Wilayah Padegi serta teman-teman guru SD Negeri 1 Bantaya. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas perkenannya untuk menghadiri kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Bantaya. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Padegi Multong. Ya, pada materi disiplin positif ada beberapa konsep intinya. Yang pertama, pembelajaran dengan dalam materi budaya positif ada beberapa konsep inti dari modul 1.4 ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga diskusi. Sebentar kami berempat akan berkolaborasi membawa materi budaya positif. Lulus. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, profil pelajar Pancasila yaitu apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu yang sama-sama kita mencapai tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah tentunya perlu kolaborasi di antara semua warga sekolah. Nah, apa pentingnya budaya sekolah diterapkan di lingkungan sekolah kita? Budaya itu apa pentingnya? Ya, tentunya agar murid kita merasa aman, nyaman selama berada di sekolah. Sehingga jika mereka merasa aman, sehingga karakter murid akan terbentuk dengan seimbang dan optimal. Jadi kita akan mendapatkan karakter yang positif pula bagi murid-murid kita. Nah, bagaimana cara kita menciptakan budaya positif tersebut? Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik harus memberi contoh, memberi teladan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Contoh kecilnya saja, membiasakan untuk 3S, sapa, senyum, salam. Jadi kalau kita memberikan contoh, pasti anak-anak meniru. Ya, contoh lain lagi, membuang sampah pada tempatnya. Ya, dengan begitu anak didik kita akan terbentuk kebiasaan yang positif
yang akan menuju ke karakter yang positif pula. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa hubungan antara budaya positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, semua murid pasti berkeinginan untuk selama dalam pembelajaran kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang nyaman, aman sehingga anak-anak merasa senang. Nah, apa hubungannya dengan itu? Jika perasaan mereka senang, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman pula, ya, sehingga budaya positif akan berjalan, akan bagus diterapkan di sekolah kita. Nah, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita? Apakah sudah optimal? Sudah berjalan? Saya rasa sudah. Tetapi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, semua itu dapat berjalan dengan adanya kerjasama, dengan adanya kolaborasi di antara semua warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Maka budaya positif sangat perlu dikembangkan di lingkungan sekolah. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dengan pembelajaran berpusat pada murid, kita sebagai pendidik bisa mengembangkan potensi yang ada pada anak. Mereka bisa berkreasi untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Itulah sehingga dengan begitu berarti kita sudah memerdekakan murid untuk mengembangkan bakat minat yang mereka miliki. Nah, para pendidik adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Murid hendaknya diberi kebebasan untuk mengembangkan potensinya. Diberi kebebasan, tetapi tidak semata-mata diberi kebebasan. Guru tetap menuntun ke arah yang positif untuk pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid-murid kita. Demikianlah pembelajaran dari paradigma baru. Ada lagi, sebelum saya mengikuti pendidikan guru bergerak, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya berpusat pada guru. Artinya semua sumber berasal dari guru. Saya seakan-akan hanya mentransfer ilmu saja kepada murid tanpa mengetahui apa saja bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, dengan begitu mereka merasa percaya diri karena potensinya tidak tergali. Nah, dengan saya mengikuti program ini, ternyata pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi murid merasa tersalurkan bakatnya, tersalurkan potensinya, berkreasi, berapresiasi menurut bakat dan minat mereka. Ya, itulah materi dari pembelajaran paradigma baru. Kita lanjut ke materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya positif di sekolah, upaya yang dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, murid kita. Nah, karena kebutuhan dasar ini mempengaruhi perilaku murid, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang merupakan kebutuhan bertahan hidup ada makanan, rumah, pakaian, dan perasaan aman. Contohnya makanan. Bayangkan apabila anak kita pergi ke sekolah dengan perut kosong,
sudah musim hujan, ketika rumahnya banjir, apakah mereka masih aman, masih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran sekolah? Ya, jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sangat diperlukan untuk peserta didik kita dan untuk sehingga karakter mereka bisa terbentuk. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini merupakan kebutuhan yang mereka ingin terhubung dengan orang lain, contohnya dengan teman sekelas, dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar. Jadi mereka ingin merasa diterima, tidak dipojokkan. Ya, sedangkan murid yang sendiri saja dia berdiam diri pasti dia ingin bergabung kepada kelompok seusianya ya. Jadi mereka merasa ingin diterima, tidak ingin merasa rendah diri. Selanjutnya, kebebasan. Sebaiknya kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut dapat mereka pertanggungjawabkan. Jadi bukan berarti kita memberikan kebebasan itu bebas-bebasnya, tetap dalam kontrol, tetap dalam nilai-nilai kebajikan, tidak melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, kesenangan. Nah, bayangkan kalau kita hidup tanpa kesenangan, bagaimana rasanya? Akan tidak menyenangkan. Jadi sangat penting bagi guru, bagi pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu kalau mereka mengerjakan pekerjaan yang mereka senangi, mereka akan konsentrasi tinggi karena mereka mengerjakan pekerjaan yang memang mereka sukai. Ya, jadi sangat penting untuk menciptakan suasana aman, nyaman, sehingga mereka dapat mengekspor, mengeluarkan, mengapresiasi mereka bakat dan minat yang ada pada mereka. Bisa anak-anak ini, murid ini kan unik-unik, ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita gali potensi mereka sesuai bakat dan minat mereka. Yang terakhir, penguasaan. Nah, di kebutuhan dasar ini biasanya anak-anak yang kebutuhan penguasaannya tinggi, mereka selalu ingin jadi pemimpin. Nah, di kebutuhan dasar ini biasanya mereka merasa mempunyai kompeten, merasa mempunyai keterampilan, dan keterampilan atau kompeten mereka ingin kita mengapresiasinya. Jadi mereka ingin jadi pemimpin, penguasa, tetapi tetap dalam kontrol kita. Nah, jadi kita sama dengan yang tadi, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan yang terpenting dalam hidupnya tanpa perasaan dikontrol oleh aturan sekolah. Ya, itu mereka itu di 5 kebutuhan penguasaan di penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik harus mencari tahu apakah kebutuhan dasar murid kita sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, akan mengakibatkan emosi, rasa rendah diri, cemas kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka murid kita akan senang, akan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nah, dari kebutuhan dasar ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, kenalilah kebutuhan dasar dari murid kita. Jika ada perilaku yang menyimpang atau mereka melanggar peraturan, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Jadi sebaiknya kita mengajak anak tersebut untuk berkolaborasi. Kita tanya kenapa kok begini. Akhirnya kita mengetahui dan kita akan memenuhi kebutuhan tersebut agar tercipta pelajar
profil pelajar Pancasila menuju ke tujuan pembelajaran menurut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itulah materi tentang kebutuhan dasar manusia dari saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Susianti. Kepada Ibu Susianti, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ketua KKD serta Bapak Ibu Guru yang SD Negeri 1 Bantai yang sempat hadir. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan budaya positif modul 1.4. Jadi sebelum kita lanjut ke acara sosialisasi, kita ice breaking dulu ya. Mohon Bapak Ibu Guru berkenan untuk berdiri. Ya, jadi kita akan mengikuti video yang ada di layar. Kita akan goyang pinguin. Siap? Jadi bagaimana perasaannya? Senang ya? Sampai senang, tapi tentunya hati senang ya kalau sudah SPG begitu. Jadi kita membiasakan SPG di kelas kita masing-masing supaya peserta didik kita bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, saya mulai dari materi disiplin positif. Jadi, apa kira-kira itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini disiplin bukan berarti itu identik dengan hukuman, tidak ya. Jadi di sini kita mendisiplinkan anak itu bukan berarti harus taat pada aturan, tidak. Tujuannya di sini supaya anak-anak kita atau peserta didik kita bisa menggali potensi yang ada mereka pada diri mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka tunjuk. Itu adalah disiplin positif. Lanjut. Tujuan disiplin positif yang pertama adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, dapat mengontrol diri sendiri dalam mengambil tindakan.
Dan yang ketiga, memberi penguatan kepada murid untuk memahami motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif kita terapkan kepada peserta didik kita agar mereka bertanggung jawab, baik bertanggung jawab pada diri sendiri maupun di kelompoknya. Artinya mereka mengontrol perbuatan atau perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu memberi penguatan kepada murid untuk memahami motivasi internal. Jadi sekiranya peserta didik kita itu melakukan suatu perbuatan atau perilaku, hendaklah motivasi itu muncul dari dalam diri atau motivasi internal, bukan motivasi dari luar atau eksternal. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa sebenarnya itu nilai-nilai? Nilai-nilai adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu dan bersifat universal. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, menyeluruh, baik itu lintas agama, latar belakang, dan suku, budaya, itu berlaku secara umum nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini sifat-sifat positif yang kita tanamkan kepada murid kita tidak hanya untuk orang Muslim saja, tidak, untuk orang agama Hindu tidak, tapi ini menyeluruh secara universal. Ya, jadi di sini yang saya berikan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini yang pertama, sebagaimana kita sebagai seorang pendidik, kita harus menanamkan perilaku atau nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Seperti contoh, setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran dimulai, diawali dan diakhiri dengan berdoa. Itu sudah menanamkan nilai yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa. Seperti contoh lainnya, sholat berjamaah pada waktu zuhur sebelum mereka pulang ke rumah. Dan yang kedua yaitu mandiri. Apa itu mandiri? Ketika anak bisa melakukan suatu perbuatan dengan sendirinya, dengan tetap ada kontrol dari guru. Kita sebagai pendidik, kita mengontrol murid kita bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan atau perilaku yang tentunya mencerminkan budaya-budaya positif. Seperti mereka membuat karya. Dalam kelas ini banyak ya contoh-contoh karya murid kita yang mereka sudah buat dengan tekun, dengan mandiri, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Tuh. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Bernalar kritis di sini adalah ketika murid kita bisa mengidentifikasi suatu masalah dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya atau dalam proses pembelajaran itu, mereka aktif bertanya, berdiskusi, banyak membaca. Itu adalah bernalar kritis. Jadi kita diharapkan bisa menanamkan nilai kebajikan bernalar kritis kepada peserta didik kita. Ya, berikutnya yaitu berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Bahwa di sini peserta didik kita tetap memperhatikan budaya-budaya luhur kita dan menerima budaya-budaya lain yang masuk, tetapi tetap memfilter. Artinya tidak semua budaya-budaya yang harus kita terima, tapi tetap kita filter. Dan berikutnya yaitu bergotong royong. Jadi di sini alhamdulillah Persatuan saya sudah menunjukkan sikap bergotong royong. Seperti kita kerja bakti hari Sabtu. Jadi anak-anakku semua sekalian semuanya bekerja bakti, bekerja sama membersihkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Yang terakhir adalah kreatif. Apa itu kreatif? Yaitu kemampuan anak menciptakan atau menemukan suatu gagasan yang baru, hal-hal yang baru, atau memadukan sesuatu yang ada dengan yang baru. Jadi menciptakan ide-ide kreatif. Artinya di sini anak kita berkreasi dalam menciptakan sesuatu, baik itu karya ataupun dalam
pikiran-pikiran mereka. Contohnya kemarin kita dalam kegiatan apresiasi sekolah bulan Desember lalu, di situ anak-anak sudah memperlihatkan kreativitas masing-masing dengan bimbingan tentunya tidak terlepas dari bimbingan bapak dan ibu guru. Ya, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang secara umum. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga kerjasama, berikutnya 4 mandiri, menghargai, antusias, empati, komitmen, keingintahuan, dan kepercayaan diri. Jadi kita sebagai pendidik kiranya dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik kita dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang positif. Misalnya kita membudayakan sapa, senyum, dan salam. Ketika anak didik kita melihat seperti itu, dia akan mengikuti apa yang gurunya lakukan. Yang kedua seperti membuat sampah pada tempatnya. Itu adalah budaya positif yang harus kita biasakan kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka mengetahui sebenarnya ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang mulia. Sekarang kita masuk dalam 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang tua, menurut Dian Gozan dalam teorinya bahwa kita sebagai seorang pendidik ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, karena setiap perilaku atau perbuatan murid kita harus kita kontrol sebagai seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi saya akan membahas satu persatu dari 5 posisi kontrol kita, baik itu kita sebagai orang tua, sebagai atasan terhadap murid kepada bawahan kita. Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi di sini kita sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal. Artinya di sini seorang penghukum tidak mesti dia menghukum secara fisik, tapi biasanya juga menghukum secara verbal anak-anak dengan kata-kata yang pedis. Awas kamu. Itu adalah kita secara tidak langsung kita menghukum anak kita, anak murid kita. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan tidak ada pada di posisi penghukum ini. Contoh, patuhi aturan saya atau awas, itu adalah tekanan bahasa yang kita biasa keluarkan ketika kita di posisi penghukum. Kalau kamu selalu saja yang salah, selalu menimbulkan kesalahan kepada murid, padahal itu tidak benar. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Seorang guru bersuara lebih datar, lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Ya, jadi pada posisi membuat merasa bersalah ini, suara memang datar, lembut, tapi menyakitkan bagi peserta didik kita. Secara tidak langsung kita membuat mereka itu seakan-akan bersalah, 100% bersalah atas perilaku yang mereka perbuat atau lakukan. Jadi biasanya kita tanda dengan kata-kata, ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu pelan, tapi itu secara tidak langsung dalam hati murid kita itu sangat membekas bahwa saya ini salah. Yang kedua, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Artinya kita mengelas, tapi itu membuat mereka itu merasa bersalah dengan perbuatannya itu. Atau nanti ibu dimarah kepala sekolah loh. Ya, itu semua adalah contoh kata-kata ketika kita di posisi membuat merasa bersalah. Ya, berikutnya sebagai teman. Ya, pada posisi ketiga ini sebagai teman, biasanya juga saya lakukan di kelas karena dengan saya mengajar di kelas rendah, kelas 1, yang kita hadapi adalah peserta didik yang masih kecil-kecil. Jadi saya memposisikan diri saya ini sebagai teman. Mereka menganggap guru ini adalah sebagai teman, dan saya juga menganggap mereka adalah teman.
di posisi kita sebagai teman, di posisi kontrol teman, yaitu guru tidak menyakiti murid, tidak, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, ya. Jadi kita di sini sebagai posisi kontrol teman itu tidak menyakiti murid, tapi kita berkolaborasi dengan murid bagaimana sesuatu permasalahan yang bisa kita pecahkan bersama-sama bersama murid. Teman, mereka menganggap kita sebagai teman. Contoh kata-kata ketika kita di posisi teman. Contohnya, ayolah, bantu ibu, ya sudah, apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Itu adalah contoh kata-kata yang biasa kita lontarkan ketika kita berada di posisi sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Di sini pemantau berarti kita mengawasi atau mengawasi perilaku murid yang kita pantau, yang kita perilaku mereka setiap hari kita sebagai seorang guru memantau, ya. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku murid kita dan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pada posisi pemantau ini identik dengan konsekuensi peraturan. Setiap peraturan ada konsekuensinya. Ya, biasanya pada posisi pemantau ini ditandai dengan kata-kata seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Ya, sebenarnya posisi pemantau ini juga bagus, namun dia masih identik dengan konsekuensi. Ya, terakhir adalah posisi manajer. Ya, kita diharapkan berada di posisi manajer, yaitu posisi top dalam 5 posisi kontrol. Apa itu posisi manajer? Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Artinya, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita membantu mereka menyelesaikan masalah mereka, apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi apa penyebab dari mereka melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Jadi biasanya kita di posisi manajer ini ditandai dengan kata-kata seperti apa yang kamu yakini. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah kita susun bersama di dalam kelas. Rencanamu apa untuk memperbaikinya? Ya, seperti itu. Itu ada contoh kata-kata dan masih banyak lagi kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita di posisi manajer itu. Ya, demikian materi untuk 5 posisi kontrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Silva SPD, untuk materi motivasi perilaku manusia dan materi keyakinan kelas. Dengan hormat, Ibu Silva dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyambung materi dari Ibu Susianti. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi saya mengajak teman-teman untuk saling bekerja sama dan kolaborasi. Apa yang sudah saya dapatkan, dan tentu teman-teman juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lebih dari saya, tetapi saya cuma berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Dan saya berharap apa yang saya dapatkan ini bisa menginspirasi teman-teman yang belum sempat ikut CGP, bisa lebih semangat untuk ikut CGP, karena di dalam program guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang sangat berguna, yang mungkin yang bisa kita praktikkan, yang dari dulu kita mengajar, kemudian membuat materi, kemudian membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran di
perilaku manusia. Tentu kita bertanya ya, apa itu motivasi? Kalau menurut teman-teman ada yang tahu tidak apa itu motivasi? Dorongan. Dorongan. Kalau yang lain? Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang atau dari kita sendiri secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Oke? Fungsi motivasi dalam tingkah laku manusia adalah pengarah dan pengatur tingkah laku individu, di mana tingkah laku itu dikatakan mempunyai motivasi jika bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Saya contohkan ya, murid sekarang ini, saya sebelum masuk ke situ saya mau kasih pengantar dulu. Sekarang ini kan tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, berkarakter. Untuk itu maka kegiatan pembelajaran di sekolah atau pembiasaan itu harus ada, sehingga proses pembiasaan itu biasa disebut dengan budaya positif. Kita kan hari ini membahas tentang budaya positif. Sebelum saya masuk di motivasi ya, budaya positif itu menciptakan berbagai macam, terutama mencetak siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Dengan demikian sekolah harus membangun budaya positif itu baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Di mana ada 7 contoh budaya di sekolah yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama melaksanakan tata tertib di sekolah. Kita ketahui bahwa tata tertib itu harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib itu berfungsi sebagai batasan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh warga sekolah. Dengan demikian, sekolah sangat wajib membuat tata tertib itu dan disepakati bersama seluruh warga di sekolah agar dapat dijalankan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, cinta kebersihan ini akan melahirkan jiwa yang sehat, kemudian lingkungan yang bersih, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Untuk cinta kebersihan ini, siswa dapat dari kelas kita membuat jadwal piket. Kemudian ada piket kelas, kemudian ada piket guru. Itu yang untuk di sekolah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya ada tentang kejujuran. Nah, karakter kejujuran ini yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, yang harus kita tanamkan dari masa kecil anak-anak, yaitu dari lingkungan sekolah. Kita sebagai guru bertanggung jawab untuk menumbuhkan sikap karakter baik lewat kejujuran dari siswa itu sendiri. Contohnya kita bisa mempraktikkan dengan membuat kantin kejujuran. Nah, dengan kantin kejujuran ini kita siapkan semua apa saja yang akan kita jual, tetapi di situ kantin itu tidak dijaga. Jadi murid disitulah dituntut kejujuran murid. Jadi kalau memang murid, kita ajarkan murid untuk bertanggung jawab pada kantin kejujuran. Nah, jadi mereka membeli uang yang disimpan ada memang disiapkan sesuai dengan apa yang dijual. Kemudian kalau memang ada uang kembaliannya, dia ambil sesuai dengan uang kembaliannya. Nah, disitulah ditanamkan
bagaimana kita bisa menanamkan kejujuran itu kepada anak. Jadi sudah terbiasa dari sekolah akan dibawa ke lingkungan keluarga. Kemudian ada religius, di mana religius ini berkaitan dengan agama. Nah, agama ini ditanamkan sejak usia dini, merupakan langkah awal menumbuhkan sikap atau perilaku keberagaman pada siswa, di mana kita ketahui bersama di sekolah yang kita ini berbagai macam agama. Jadi masing-masing agama bisa diajarkan untuk penanaman nilai religius itu untuk perkembangan siswa itu sendiri. Sebagai contoh yang paling sederhana ya di dalam kelas, yaitu sebelum memulai pembelajaran kita melakukan doa bersama. Kemudian pulang sekolah itu merupakan contoh yang paling dekat dengan yang paling sederhana yang bisa kita laksanakan. Kemudian ada toleransi. Toleransi ini sangat dibutuhkan agar tidak ada kekacauan, yaitu saling menghargai antar umat yang beragama yang berbeda. Oke, kita lanjut ke motivasi. Tadi sudah saya singgung tentang motivasi. Sekarang motivasi itu serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Jadi sikap dan nilai tersebut merupakan suatu dukungan yang kuat untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Motivasi perilaku manusia ini berhubungan, yang pertama ada namanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri dari rasa takut dan hukuman yang merupakan motivasi ekstrinsik, maksudnya motivasi yang dari luar. Misalkan ada temannya bilang, besok harus pakai baju seragam, nanti kalau dia pakai baju seragam mau dihukum dulu. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, maksudnya motivasi yang dari luar, dan itu jelas akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada siswa itu sendiri. Saya saja kalau sudah dikasih takut, besok cepat-cepat memang kan Pak. Kalau tidak cepat datang, beritahu di luar tidak dikasih masuk. Jelas saya akan merasa tidak nyaman. Sedangkan kita orang dewasa kalau disampaikan bahasa seperti itu, pasti kita tidak nyaman. Bagaimana kalau dengan murid? Kemudian ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang dari dulu dan sampai sekarang tetap dilaksanakan, seperti kalau kenaikan kelas pasti orang tua sudah bertanya, ini namanya kira-kira dapat juara berapa ya? Kira-kira dapat hadiah atau tidak? Nah, biasanya orang tua itu akan kecewa jika anaknya tidak mendapatkan hadiah. Padahal memberi imbalan berupa hadiah itu sebenarnya tidak bagus, karena ada efek negatif. Efek negatif itu apa? Mungkin di antara teman-temannya kan sekarang kan kalau di dalam kelas, kalau kenaikan kelas pasti ada yang namanya peringkat 1 sampai 10. Nah, sementara di dalam kelas itu jumlah siswa ada misalkan 30 siswa. Nah, dari peringkat 1 sampai 10 pas diumumkan, ya jelas mereka senang. Ya saya juga kalau diumumkan, oh siswa juara 1, ya jelas saya senang. Tetapi ada teman yang lain, murid yang lain itu pasti merasa kecewa. Dia terus yang dapat juara. Dia terus saya kapan? Akhirnya karena dari semester 1 sampai semester 2 kenaikan kelas dia tidak dapat juara, maka muncullah dari dalam diri saya juga lagi. Nanti di kelas berikutnya dia lagi juara, terus dia belajar. Nah, hal
demikian, ternyata apa yang kita lakukan selama ini, pemberian reward atau hadiah, ada itu kan biasa ada kasih uang. Kalau siapa yang benar semua nanti ikut di kantin ya. Nah, kalau orang yang tidak pernah benar, bagaimana? Akhirnya anak-anak itu akan timbul rasa kecewa yang berkelanjutan. Nah, rasa kecewanya anak itulah yang akan kita hilangkan. Nah, di program guru penggerak diajarkan ilmu itu, bahwa pemberian reward itu sebenarnya bukan tidak bagus ya, tapi tidak tepat. Ada langkah-langkah lain yang bisa kita ambil agar semua anak satu kelas itu tidak merasa kecewa. Kemudian yang terakhir, ada namanya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita tanamkan ke anak-anak, yaitu nilai-nilai positif yang muncul dari diri sendiri yang tidak dipaksakan oleh orang lain. Misalkan, saya harus belajar. Kalau saya tidak belajar, nilai itu pasti tidak bagus. Nah, dengan demikian, kalau saya rajin belajar, jelas ibu guru akan senang, nilai itu akan bagus. Kalau nilai itu bagus, orang tua di rumah pasti juga akan merasa senang. Nah, nilai itulah yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, nilai yang timbul dari dalam diri sendiri inilah yang harus kita tanamkan ke siswa kita mulai dari sekarang. Kalau bisa ya mulai dari sekarang pelan-pelan kita hilangkan itu pemberian reward itu atau pemberian hadiah ke anak-anak agar pendidikan kita bisa menghasilkan generasi yang memang benar-benar mempunyai karakter yang baik, di mana sesuai dengan harapan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, menghasilkan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya kita masuk di kegiatan kelas. Nah, teman-teman pasti bertanya, dulu waktu angkatan 1 ada namanya kesepakatan kelas, betul tidak itu Siti? Iya. Kemarin waktu angkatan 1 di program guru penggerak dibuat kesepakatan kelas. Saya setelah saya melihat ada guru penggerak yang angkatan 1 membuat kesepakatan kelas, saya sangat merasa terinspirasi, sehingga di kelas itu saya sudah membuat kesepakatan kelas yang saya bisa contohi dari program guru penggerak yang angkatan 1. Tetapi di angkatan 7 ini dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini tadi berkaitan dengan materinya Ibu Susi, yaitu disiplin positif. Ada positif kontrol, yaitu positif kontrol manajer, di mana positif kontrol yang harusnya kita terapkan sebagai guru untuk menjadi guru yang profesional, yaitu berada di posisi manajer. Nah, di situ keyakinan kelas sangat dibutuhkan karena dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa perbedaan peraturan kelas yang sudah ada di angkatan pertama dengan keyakinan kelas yang sekarang? Nah, perbedaan itu di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Sementara kalau peraturan kelas itu dibuat secara mendetail dan konkret. Nah, saya berharap ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman lain bisa diterapkan di kelas masing-masing. Jadi
Kita ini kan sekolah inti, sekolah percontohan istilahnya ya. Sebelum sekolah-sekolah lain membuat itu, bagusnya di sekolah kita sudah siap semua. Jadi sekolah lain bisa semua dibuat daya sana. Ternyata sudah kelas ada keyakinan kelas dan keluar. Nah, cara menyusun keyakinan kelas yang pertama ini dibuat di awal semester atau bisa juga pada saat memulai pembelajaran. Agar pembelajaran itu berjalan lancar mulai dari jam 7 sampai jam 12, kita membuat keyakinan kelas. Murid dikumpul satu kelas, kemudian diberikan kertas sticky note, ada kertas berwarna-warni itu agar lebih menarik. Itu dibagikan kepada semua siswa. Kemudian siswa sekarang kan pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau murid. Jadi guru ini cuma menuntut saja, tidak lagi mengarahkan. Kemarin kan semua berpusat kepada guru. Nah, kertas itu dibagikan, kemudian kita menginformasikan kepada siswa kira-kira apa saja yang harus kita jalankan selama pembelajaran mulai dari jam 7 sampai jam 12. Nah, usulan itu ditulis di kertas yang berwarna-warni lagi. Setelah semua tertulis, boleh ditempelkan ke papan tulis. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati, misalkan muridnya kita 30 ya. Nah, 30 itu pasti ada kalimat-kalimat yang sama. Jadi kalau misalkan 5 kalimat yang sama itu dari 5 orang kalimatnya sama, satu saja yang kita ambil. Nah, setelah itu disepakati, kemudian diubah menjadi kalimat positif. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas 6C. Yang pertama, menerapkan budaya senyum, sapa, salam sopan dan santun. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas tiket. Kemudian yang ketiga, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, menghormati guru dan teman sekelas, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, setelah kita menyusun keyakinan kelas tadi, kita buat dalam bentuk poster atau kita tempelkan di karton, kasih cantik supaya lebih menginspirasi, kemudian ditempelkan ke dinding. Nah, keyakinan kelas itulah yang akan kita jalankan setiap hari. Nah, kalau ukur keberhasilannya yaitu satu, terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman, aman, tertib dan disiplin. Dan ini sudah saya praktekkan di kelas saya dan 90% berhasil. Kemudian yang kedua, kegiatan kebiasaan dapat berjalan dengan tertib. Ketiga, terwujudnya profil belajar Pancasila sesuai dengan keinginan Bapak Pendidikan Keadaan Kementerian. Kemudian terakhir adalah budaya positif dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari keyakinan kelas yang kita buat itu berisi beberapa peraturan yang dapat membantu guru dan murid di dalam kelas agar dapat bekerja sama membentuk dan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa mengkaji sama Ibu Samiati mengenai segitiga restitusi agar lebih lengkap materi yang agar lengkap keseluruhan materi yang disampaikan lewat sosialisasi budaya positif. Pada Ibu Samiati saya serahkan. Sini persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan sosialisasi dari rekan yang sebelumnya, yaitu Ibu Seniwati, Ibu Susianti, dan Ibu Silva. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksud dari segitiga restitusi di sini adalah kita harus menumbuhkan keyakinan kepada anak murid kita agar dia bersifat jujur atau memperbaiki kesalahan apa yang telah dia lakukan. Bukan malah sebaliknya membuat anak merasa bersalah. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata biasanya supaya anak-anak tidak merasa bersalah. Jadi kita harus memberikan kata-kata yang baik. Misalnya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu guru maupun yang lain. Bukan kita malah sebaliknya memberikan perkataan seperti kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Jadi kata-kata seperti itu seharusnya kita tidak ucapkan kepada anak kita tapi harus menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa mereka sama sekali tidak berbuat kesalahan seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Jadi di sini segitiga restitusi terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar ini mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan identitas jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, saya ulang lagi tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi supaya emosi anak kita otaknya tidak terpengaruh dengan perkataan yang tidak sewajarnya, jadi kita harus berkata yang baik dan jelas gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol ini, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Jadi maksud dan tujuan itu yaitu manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud, dan ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi sebelum kita bertanya lebih lanjut atau mengetahui apa kesalahannya, biasanya kan di dalam kelas bisa kita sudah memulai pembelajaran, ada biasanya anak-anak yang terlambat datang. Misalnya si Edola, kita tanya, kenapa datang terlambat? Bilang begini, maksudnya saya datang terlambat ini bukanlah terlambat bangun. Jadi kita harus bertanya sesuai dengan apa yang dia. Kita harus bertanya sesuai dengan alasan yang mereka keluarkan, bukan malah kita membuat dia merasa bersalah. Iya, oke.
Selanjutnya kita lanjut ke ketiga yang menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Jadi di sini yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan yaitu menghubungkan antara nilai-nilai kepercayaan yang ada ya dalam diri anak-anak kita. Kita tidak boleh membuat dia merasa bersalah, tapi kita menumbuhkan keyakinan dalam diri bahwa apa yang betul-betul yang ada pada dalam dirinya harus kita percayai, bukan malah membuat dia merasa bersalah atau tidak menghargai sama sekali apa yang mereka ucapkan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan untuk siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung. Kalau begitu saya akan mengembalikan kepada moderator karena mungkin ada rekan-rekan sekalian yang ingin dipertanyakan. Untuk itu saya persilahkan. Demikianlah sosialisasi tentang segitiga restitusi yang saya bawakan pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini. Untuk itu saya akan memanggil semua teman-teman segitiga angkatan 7 untuk ke depan untuk membahas pertanyaan timbal balik dari rekan-rekan teman sejawat. Oke, untuk itu saya persilakan ke depan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dari apa yang disampaikan oleh keempat guru penggerak angkatan 7 tadi, ada yang terkesan yang ingin saya tanyakan, yaitu masalah tentang motivasi yang diberikan kepada anak didik. Apa fungsi motivasi dalam tingkah laku manusia? Fungsi motivasi dalam tingkah laku manusia. Tetapi saya tadi mendengar bahwa motivasi dalam kelas itu maksudnya dorongan yang dari dalam agar anak-anak itu maksudnya termotivasi untuk belajar dengan baik. Dan selama ini kita sebagai guru selalu memotivasi anak itu dengan memberikan maksudnya seperti hadiah. Ya, maksud kita guru itu memberikan hadiah bukan berarti mengucilkan terhadap anak-anak lain, tetapi memotivasi bahwa kita juga yang lain itu bisa seperti mereka. Seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, yang kedua itu apakah dilakukan, maksudnya kalau untuk saya sebagai pribadi itu motivasi itu maksudnya supaya anak-anak itu bisa juga seperti yang memberi hadiah itu, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa sisi positif atau dampak positif jika kita berada di posisi kontrol guru sebagai teman. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman rekan sejawat ya, dari Ibu Nur Hayati dan Ibu Nyoman. Terima kasih. Jadi saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur, mungkin Ibu Simoti menjawab. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nur tadi. Yang pertama, apa manfaat? Ya, apa manfaat motivasi? Apa manfaat dari motivasi memberikan penghargaan kepada murid? Ya,
tadi sudah dijelaskan bahwa jika kita motivasi diri itu, motivasi seorang murid ada dua, ada yang datang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal, ada juga yang dari luar yaitu eksternal. Yang dari diri sendiri itu memang itu motivasi yang berasal dari diri sendiri, motivasi yang memang dia mengerjakan dia melaksanakan nilai-nilai yang diyakininya dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan kalau motivasi eksternal seperti tadi, dia memang ingin dia melakukan sesuatu memang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan imbalan, mendapatkan reward. Nah, itu sisi positifnya nggak bagus untuk memotivasi teman yang lain agar mereka juga bisa. Tetapi kita ingat ada juga sisi negatifnya. Apa posisi negatifnya? Itu akan membuat teman-teman yang lain merasa rendah diri karena nanti yang juara itu lagi. Jadi yang dapat reward dia lagi. Jadi ada pemberian motivasi berdasarkan karena mengharapkan penghargaan, ada dua, dari sisi positif dan posisi negatifnya. Terima kasih. Ya, demikianlah umpan balik dari teman saya bagaimana dengan Ibu Nur. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa di sini kita memberikan hadiah bukan berarti tidak bagus ya. Artinya di sini kita memberikan motivasi itu kepada murid kita, itu kan istilahnya anak berbuat seperti itu karena mereka ingin mendapatkan hadiah. Karena berarti mereka itu termotivasi dari luar. Jadi kita ini kan dituntut untuk motivasi itu muncul dari dalam diri anak. Mereka itu ingin belajar karena ingin tahu, ingin pintar, bukan karena hadiah semata. Walau sebenarnya itu tidak apa-apa. Mereka itu juga untuk memberikan apresiasi itu tidak apa-apa, tapi setidaknya kita pelan-pelan untuk menuju nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Jadi lanjut pertanyaan kedua yaitu Ibu Nyoman tadi, apa sisi positif atau negatifnya ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai teman? Boleh disimak ya? Saya langsung menjawab, yaitu ketika kita berada di posisi kontrol sebagai teman, kita di sini menjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa, guru dengan murid. Karena di situ mereka menganggap kita sebagai teman dan kita menganggap mereka sebagai teman juga. Jadi terjadi suatu hubungan yang baik, yang harmonis ketika kita berteman. Ya, sisi negatifnya di sini ketika kita tidak suatu saat murid kita mengalami suatu masalah dan kita tidak menyelesaikan masalah mereka akan kecewa dengan kita. Mereka akan pasti kecewa berat dengan kita. Kamu kan saya sudah anggap teman, kok ibu tidak membantu saya, seperti itu kan. Jadi akan muncul kekecewaan. Dan yang kedua, sisi negatifnya kita sebagai teman itu, murid akan tergantung sama guru. Mereka apa-apa itu tergantung sama guru. Mereka tidak akan pernah mandiri untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Ya, demikian jawaban dari saya. Bagaimana dengan Ibu Nyoman? Iya, terima kasih. Jadi dengan berakhir acara sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten